gue Agung. Kali ini gue akan membahas tentang polip hidung. Untuk sumbernya gue ngambil dari buku Ajar Ilmu Kesehatan Telinga, Hidung, Tenggorok, Kepala, Leher, edisi ke-6 FKUI. Polip hidung adalah massa lunak yang mengandung banyak cairan di dalam rongga hidung, berwarna putih keabu-abuan yang terjadi akibat inflamasi mukosa. Dapat terjadi pada pria maupun wanita dari usia anak-anak sampai dengan usia lanjut. Untuk faktor predisposisinya, adanya rinitis alergi ataupun penyakit atopi. Untuk etiologinya sampai saat ini tidak diketahui dengan pasti. Untuk patogenesisnya, awalnya terjadi perubahan mukosa hidung akibat peradangan atau aliran udara yang berturbulensi, sehingga terjadi prolaps mukosa, dan terjadi reepitelisasi dan pembentukan kelenjar baru. Dan kemudian terjadi peningkatan penyerapan natrium oleh permukaan sel epitel yang menyebabkan retensi air dan terbentuklah polip. Untuk diagnosanya, anamnesisnya, keluhan utamanya biasanya ada hidung rasa tersumbat, dari yang ringan sampai yang berat, rhinore mulai dari yang jernih sampai purulen, adanya hiposmia maupun anosmia. Gejala lain seperti bersin-bersin, rasa nyeri pada hidung, sakit kepala daerah frontal. Bila disertai dengan infeksi sekunder, maka ada postnasal drip dan rhinore yang purulen. Gejala sekunder seperti bernapas melalui mulut, suara sengau, halitosis, gangguan tidur, dan penurunan kualitas hidup. Ada pula gejala saluran napas seperti batuk kronik maupun mengi, dan perlu ditanyakan riwayat rinitis alergi, asma, intoleransi terhadap aspirin maupun alergi obat atau makanan lainnya. Pada pemeriksaan fisik, pada keadaan yang masif dapat terjadi deformitas hidung. Pada pemeriksaan rinoskopi anterior akan tampak massa yang berwarna pucat yang berasal dari meatus medius dan mudah digerakkan. Stadium polip menurut Mecke dan Land, pada stadium pertama, polip masih terbatas di meatus medius. Pada stadium 2, polip sudah keluar dari meatus medius, tampak di rongga hidung, tetapi belum memenuhi rongga hidung. Pada stadium 3, terjadi polip yang masif. Pada pemeriksaan nasoendoskopi dapat melihat polip stadium 1 dan 2, dan dapat juga melihat polip koanal. Pemeriksaan fotopola sinus paranasal seperti Waters, AP, Caldwell, dan lateral kurang bermanfaat. Pemeriksaan CT scan itu sangat bermanfaat, dilakukan pada polip yang gagal dengan medikamentosa. Untuk terapi dari polip hidung dapat diberikan kortikosteroid topikal maupun sistemik. Dapat dilakukan polipektomi menggunakan senar polip atau cunam dengan analgesi lokal. Dapat dilakukan etmoidektomi intranasal ataupun etmoidektomi ekstranasal untuk polip etmoid. Dapat dilakukan operasi cutaway look untuk sinus maksila. Dan yang terakhir dapat dilakukan bedah sinus endoskopi fungsional. Itu bahasan kita tentang polip hidung. Semoga bermanfaat. Jangan lupa di subscribe, like, dan komen. Dan salam hidup sehat.